Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya, selamat sore Fandi, apa saja informasi di segmen awal iNews sore hari ini? Selamat sore Stefani dan juga selamat sore pemirsa iNews sore. Kita akan awali informasi hari ini dengan informasi tenaga kesehatan berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka dalam pemberian vaksin kosong di Jakarta Utara. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang wabah penyakit menular dengan ancaman 1 tahun penjara. Polisi menetapkan seorang tenaga kesehatan berinisial EO sebagai tersangka dalam kasus pemberian vaksin kosong di salah satu sekolah di Penjaringan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penetapan tersangka EO ini setelah Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menyelidiki video suntikan kosong yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah menyuntikkan vaksin kosong kepada siswa berinisial BLP. Saudari EO ini adalah seorang perawat yang memang diminta tolong karena kami memang terus terang untuk melakukan vaksinasi massal ini membutuhkan relawan-relawan untuk melakukan sebagai vaksinator yang tugasnya setiap hari selama kegiatan vaksinasi massal untuk warga Jakarta, dia adalah sebagai vaksinator. Ya, ini harus kita juga kesampingkan. Sementara itu tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf terutama kepada siswa yang ia suntik vaksin kosong. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah diresahkan oleh kejadian ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Adapun barang bukti yang diamankan polisi, 1 buah botol vial suntikan dan sejumlah alat yang biasa digunakan dalam vaksinasi ke masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus penyuntikan vaksin kosong juga pernah terjadi di Karawang, Jawa Barat pada pertengahan Juli lalu. Polres Karawang telah memeriksa 6 saksi dalam kasus tersebut. Video ini sempat viral pada pertengahan Juli lalu. Vaksinator tampak seperti tidak menyuntikkan cairan vaksin, hanya sebatas menusuk jarum lalu mencabutnya. Peristiwa ini terjadi di Puskesmas Wadas Karawang, Jawa Barat. Polisi telah turun tangan dengan memeriksa 6 saksi dan menganalisa video berdurasi 14 detik tersebut. Namun hampir sebulan berselang, kasus ini belum menemukan titik terang. Tetap upaya kami untuk membuat terang gitu ya. Dari sisi apakah ini benar, hoax atau bagaimana, itu masih dalam pendalaman kami. Dan kita sudah menginventarisir siapa yang menyebarkan, siapa yang mengupload pertama. Tapi itu nanti yang jelas kita sekarang pembuktiannya adalah apakah video yang viral itu benar vaksinnya terinjeksi atau tidak. Nah, itu yang terus kita lakukan pendalaman tentu dengan bantuan para ahli. Sementara Kepala Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur menyatakan penerima vaksin bukanlah warganya, namun karyawan yang bekerja di puskesmas tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, selebgram Dinar Kendi jalani wajib lapor perdana di Polres Jakarta Selatan. Tersangka kasus pornografi ini mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan ditemani kuasa hukumnya, Dinar Kendi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin malam guna menjalani wajib lapor. Dalam wajib lapor perdananya, Dinar mengaku sempat ditanya terkait kondisi kesehatan mentalnya. Bahkan ia dijadwalkan untuk memeriksakan diri ke psikiater dalam waktu dekat. Namun selebgram ini berjanji akan kooperatif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku kan harus kooperatif ya, jangan menghindar dari masalah gitu. Kalau memang aku salah ya aku bakal apa yang aku lakukan ya aku bakal bertanggung jawab gitu. Masa iya aku pergi-pergi enggak lah. Bukan orang seperti itu aku. Prosesnya tadi seperti apa teh maksudnya pada saat tadi wajib lapor pertama kalinya? Ya ditanyain gimana keadaan kamu, masih stres atau gimana kayak gitu.
Nanti pasti dijadwalkan buat ke psikiater, terus dia kayak tanda tangan gitulah, wajib lapor gitu. Sebelumnya, Dinar Kandi membuat heboh dunia maya setelah dirinya mengunggah foto dan video dirinya berbikini memprotes PPKM. Polisi pun menjerat Dinar Kandi dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Usai menjadi tersangka, selebgram ini tidak ditahan, namun dikenai wajib lapor 2 kali seminggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang naik 2 kali lipat. Biaya yang dianggarkan untuk seragam 50 wakil rakyat sebesar lebih dari 675 juta rupiah. Di saat rakyat masih merasakan efek pandemi COVID-19, anggaran seragam anggota DPRD Kota Tangerang, Banten justru naik drastis. Dikutip dari sebuah situs, anggaran belanja seragam anggota DPRD tahun ini bernilai 675 juta rupiah atau naik 2 kali lipat dari pengadaan sebelumnya, yakni 312 juta rupiah. Anggaran sebesar itu rencananya akan membuat 4 jenis seragam, yaitu pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian, serta pakaian dinas harian untuk 50 anggota dewan. Itu pun belum ditambah dengan biaya jahit sebesar 600 juta rupiah. Sehingga total anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 lebih dari 1,2 miliar rupiah. Salah satu anggota DPRD Kota Tangerang berdalih tidak mengetahui detail besaran anggaran pengadaan seragam bernilai fantastis dan akan mempertanyakan kepada pihak terkait. Masalah pagu anggaran untuk seragam dewan itu sendiri, karena mereka hanya bisa menerima paket setelah pengukuran. Jadi masalah material, speknya mereka tidak tahu, apalagi angka-angkanya dewan itu mayoritas di sini tidak tahu. Sebelumnya juga tersiar kabar para wakil rakyat di Kota Tangerang ini akan dianggarkan pembelian seragam bermerek terkenal dan mahal. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap identitas mayat yang dibungkus kardus di Cakung, Jakarta Timur. Hasil penyelidikan sementara, jasad wanita itu merupakan korban pembunuhan. Petugas kepolisian sektor Cakung dan Inafis Polrestro Jakarta Timur menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi mayat wanita yang ditemukan terbungkus kardus dan spanduk di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Petugas mengambil sidik jari korban guna mengungkap identitasnya. Dari hasil pemeriksaan awal, jasad wanita ini ditemukan dalam keadaan telanjang dan tangan dan kaki dalam kondisi terikat. Dari hasil identifikasi, polisi menduga wanita ini adalah korban pembunuhan. Pasalnya, pada tubuh korban ditemukan adanya luka tanda kekerasan. Sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jasad wanita ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas PPSU yang hendak mengangkut sampah di tepi jalan. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus penemuan mayat di dalam kardus di Cakung, Jakarta Timur, bergabung bersama kami Kapolsek Cakung, Kompol Satria Darba. Selamat sore, Pak Satria. Selamat sore. Pak Satria, sudah diketahuikah pelaku dari pembunuhan wanita yang di dalam kardus ditemukan di Cakung? Ya, untuk sementara kami masih mengumpulkan bukti-bukti petunjuk dan juga menunggu hasil dari otopsi untuk bisa menentukan juga langkah depannya. Oke, kalau bukti-bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, memang awalnya dari saksi yaitu petugas PPSU yang bertugas membersihkan menemukan adanya bungkusan. Setelah dicek, ternyata di dalamnya adalah mayat dan langsung dilaporkan ke petugas. Langsung kami bergerak juga mengumpulkan bukti-bukti di sekitar, terutama juga mengecek juga CCTV untuk bisa mendapatkan keterangan dan juga informasi lebih lanjut. Identitas dari jenazah apakah sudah diketahui, Pak Satria? Sementara belum, karena kami masih menunggu hasil dari otopsi dari rumah sakit.
Tapi kondisi dari jasad sebenarnya seperti apa, Pak Satria? Apakah memang besar mengarah ke aksi pembunuhan? Luka-luka seperti apa yang ditemukan pada jasad korban? Diduga awal memang untuk korban adalah korban pembunuhan karena terlihat dari jasadnya ada beberapa titik yang didapati luka seperti di kepala juga masih mengeluarkan darah ya. Dan juga dalam keadaan terikat ketika ditemukan. Oke. Keterangan dari petugas PPSU yang menemukan jasad ini seperti apa, Pak? Apakah ada hal-hal mencurigakan sebelum penemuan terjadi pada saat itu? Menurut keterangan dari saksi, tidak ada hal yang mencurigakan. Saksi juga memang bekerja sehari-hari untuk PPSU ya, jadi dia melihat adanya bungkusan yang dikiranya memang sampah yang akan kemudian dibersihkan, tapi ketika dibersihkan lumayan berat dan itu dia kemudian membuka bungkusan tersebut untuk mengecek apakah isinya. Ketika dilihatnya ada mayat, langsung dihubungi ke petugas. Tapi area di titik penemuan ini di kawasan Cakung, kita lihat ini di pinggir jalan. Apakah memang sering terjadi tindakan kriminal di area ini, Pak Satria? Bisa kami sampaikan kalau untuk area tersebut juga cukup ramai. Ya, cukup ramai. Kalau untuk aksi kriminalitas tersebut memang jarang terjadi. Kami juga masih mengembangkan kenapa bisa terjadi pembuangan mayat atau jenazah di TKP. Apakah ini artinya memang jenazah kalau memang ini adalah korban pembunuhan dibunuh di tempat lain kemudian hanya dibuang di kawasan penemuan ini di kawasan Cakung, Pak Satria? Dugaan awal mungkin seperti itu, tapi kami masih terus kembangkan untuk mendapat jawaban yang pasti dari hal tersebut. Siapa lagi saksi yang diperiksa, Pak Satria? Sementara masih 2 orang, karena mereka yang menemukan awal, tapi kami juga terus mengembangkan seperti tadi sudah sampaikan, bukti-bukti petunjuk yang penting juga seperti CCTV di sekitar TKP. Baik, penyelidikan masih terus berlangsung. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutan kasus penemuan jasad ini. Terima kasih Pak Satria untuk informasinya bersama kami. Selamat sore.